Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi praktikum kita tentang kajian resiko iklim. Di sini kita sampai pada fase kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan fase kedua, kemudian fase pertama itu apa saja? Jadi ketika kita membuat kajian resiko iklim, ada 5 fase yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data atau profil kota. Ini adalah fase 1. Kemudian fenomena perubahan iklimnya adalah fase 2. Kemudian ada analisis bahaya, analisis kerentanan, nanti ini kita gabungkan jadi fase 3. Dan yang terakhir adalah analisis resiko, ini di fase 4. Nah, terkait dengan fase 1 dan fase 2, fase 1 ini sebelumnya saya sudah meminta Anda untuk mengumpulkan data terkait dengan informasi umum profil kota, dalam hal ini adalah kota Bandar Lampung. Dan data yang harus dikumpulkan itu meliputi informasi umum, kemudian aspek fisik dan lingkungan, kemudian aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, di fase kedua yang akan kita lakukan adalah fenomena perubahan iklim. Ini juga masih terkait dengan data, jadi kita harus mencari data dulu. Nah, data apa yang harus dikumpulkan? Ada 2 data umum, yaitu kondisi iklim saat ini. Kemudian yang kedua adalah proyeksi iklim. Nah, terkait dengan data kondisi iklim saat ini, hasil dari pengumpulan data nanti bisa berupa grafik. Jadi datanya nanti ditampilkan dalam bentuk grafik. Data apa saja yang dikumpulkan? Yaitu suhu, kemudian suhu maksimum, suhu harian, kemudian ada tambahan lagi di sini yang belum masuk, yaitu data curah hujan, kemudian data mean sea level, kemudian data suhu permukaan laut. Nah, dari mana data ini kita peroleh? Anda bisa memperolehnya data sekunder, baik itu dari BPS, baik dari BMKG, ataupun dari data-data yang lain. Nah, data yang harus dikumpulkan, berapa lama rentangnya?
Nah, yang kita kumpulkan di sini hanya data 3 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021 mungkin mulai dari 2020 yang ada datanya, 2019 dan 2018. Kemudian data suhu, data curah hujan, ini bisa dari BMKG atau bisa dari mana saja. Kemudian dari data mean sea level, ini bisa Anda unduh dari data altimetri. Kemudian suhu permukaan laut ini bisa diunduh dari situsnya ECMWF atau situsnya Copernicus, terutama yang Copernicus Marine. Nah, itu terkait data yang kondisi iklim saat ini. Jadi secara umum data curah hujan per tahunnya, kemudian data suhu rata-rata dan data-data yang lain tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan proyeksi iklim. Jadi apa yang dimaksud dengan proyeksi iklim ini terkait dengan kejadian ekstrim. Nah, kejadian ekstrim itu apa saja? Yaitu data yang terkait dengan bencana, karena kita bicaranya adalah sea level rise, terkait dengan data ini adalah data banjir, kemudian data abrasi, kemudian data kejadian longsor. Nah, data ini bisa Anda cari mungkin di statistiknya Bandar Lampung. Nah, kalau bisa datanya itu semakin panjang. Jadi kalau banjir misalnya, itu kejadian tahun berapa, kemudian lokasinya di mana. Sama juga abrasi, longsor, itu dikumpulkan nanti ditabulasi. Jadi misalnya data kejadian banjir di kelurahan mana, di kecamatan mana, tahun berapa kejadian tersebut. Nah, proyeksi iklim ini apakah mungkin kejadian-kejadian itu akan terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang, kalau berdasarkan data yang ada. Nah, untuk menentukan peluang terjadinya, maka nanti akan kita bandingkan dengan data yang kita peroleh dari WMO. Jadi kalau banjir itu biasanya berhubungan dengan curah hujan. Jadi kalau banjirnya tahun misalnya tahun 2000, kita lihat nanti data curah hujannya. Di tahun 2000 seperti apa. Kemudian ada banjir lagi kapan? Misalnya 2005. Kemudian data curah hujannya seperti apa. Nanti kita akan bisa
prediksi atau kita proyeksikan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita akan mencoba untuk memproyeksikan iklim ini hingga tahun 2100. Jadi peluang kejadian banjirnya sampai dengan tahun 2100 itu besar atau tidak gitu. Nah, terkait dengan data yang proyeksi iklim, di sini kita sebutkan adalah untuk melakukan proyeksi kita harus memiliki data historis yang cukup panjang. Nah, kita bisa mendapatkan data tersebut dari WMO. Nah, untuk memperoleh datanya, kita bisa masuk ke situs ini. Jadi nanti masuk ke situs ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, data yang akan kita unduh itu adalah data curah hujan, kemudian rata-rata temperatur, minimum temperatur, maksimum temperatur, kemudian sea level pressure. Ini terkadang datanya tidak semua ada. Jadi kalau nanti mengambil datanya, terkadang kita tidak menemukan data itu. Nah, apa yang kita temukan sajalah nanti yang akan kita analisis. Nah, ini hanya bisa dilakukan satu persatu. Jadi kalau kita mau download data curah hujan, kita tandai dulu, kita klik di sini, presipitasi. Nah, kemudian setelah kita ingin mendapatkan data presipitasi misalnya, lalu kita bisa masukkan di sini. Kita anggap saja ini default-nya adalah 10 stasiun terdekat, kemudian lintang datanya. Nah, lintang data itu bisa kita masukkan koordinatnya atau nanti kita menggunakan select on world map. Kemudian yang di bagian bawah, ini kalau untuk tujuan khusus bisa kita rubah, tapi ini kita biarkan saja default-nya. Default-nya itu kurang lebih di sini adalah 10 tahun data yang akan kita unduh. Kemudian get station. Nah, setelah diklik get station ini nanti akan muncul informasi stasiun-stasiun yang terdekat gitu. Ini ada stasiun Mauna, kemudian Muara II, ada stasiun Tulung Buyut gitu. Karena kita hanya di sekitar Bandar Lampung, maka kita pilih yang paling relevan. Di sini misalnya kita pilih stasiun yang ada di Beranti. Nah, di sini ada informasi, data yang kita peroleh itu data selama 23 tahun, mulai 64 sampai dengan 99. Nah, untuk memperoleh datanya, kita klik saja di sini get data. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada gambaran informasi
kapan kejadian curah hujan ini yang cukup ekstrim, ini yang nilainya tinggi, sampai 600, kemudian di sini 400, kemudian di tahun 90 itu sekitar 400 atau 500, kemudian di beberapa tahun selanjutnya, karena ini tampilannya tidak secara keseluruhan, karena rentang waktu yang dibuatnya jauh, jadi tidak semuanya muncul. Nah, untuk memunculkan per tahunnya, maka kita harus mendownload datanya. Data yang kita download, ini yang paling mudah adalah data yang bentuk netcdf. Diklik di sini. Nanti kita akan diarahkan untuk mendownload datanya. Dalam bentuk atau formatnya adalah netcdf. Nah, format netcdf ini saya harapkan Anda sudah familiar. Nanti Anda bisa buka dengan ODV, kemudian diekstrak datanya, kemudian dibuat dalam bentuk Excel, kemudian dibuat dalam bentuk grafik. Nah, data-data ini kemudian Anda harus bahas tadi terkait dengan kejadian ekstrim atau kejadian bencana. Jadi misalnya banjir itu kaitannya dengan curah hujan ataupun dengan sea level rise. Nah, bagaimana membahasnya? Jadi kalau kejadian bencana ekstrim itu dalam setiap 5 tahun, itu terjadi banjir sekali misalnya, maka peluangnya adalah 20%. Kalau dalam 10 tahun, maka peluangnya adalah 10%. Sehingga kalau kita plotkan berdasarkan waktu sekarang mulai dari 2021 nanti sampai dengan 2100, peluang yang terjadi tadi berapa? 20% misalnya. Sehingga dari rentang tahun ini di tahun mana akan terjadi kejadian curah hujan tinggi dan kejadian misalnya banjir. Jadi cara membahasnya seperti itu. Nah, ini berdasarkan peluangnya, kemudian bagaimana kemungkinan terjadinya. Nah, kalau nilai peluangnya itu antara lebih dari 0,91, berarti kita bisa kategorikan bahwa bencananya itu sangat ekstrim. Kalau hanya kisaran dari 0,11 sampai 0,32, maka kemungkinannya bahayanya kurang. Nah, dari mana dapatkan nilai ini? Dari nilai-nilai peluang sebelumnya. Jadi di sini kalau 5 tahun sekali, jadi peluangnya adalah 20%. 20% sama dengan 0,2. Kemudian kalau 10% itu adalah 0,1. Nah, ini dijumlahkan. Dari 2021 sampai 2100, ada berapa kali kemungkinan terjadi banjir misalnya?
Nah, kalau dia 5 tahunan, banjir yang sebelumnya pernah terjadi, dari 2021 sampai 2100 ini berapa tahun? Kurang lebih sekitar, anggap sajalah 80 tahun. Nah, 80 tahun karena siklusnya 5 tahunan dibagi 5. Jadi dapatnya kurang lebih sekitar 16 misalnya. 16 dikali dengan 0,02 berarti dapatnya sekitar 0,32. Sehingga kejadiannya mungkin masuknya agak bahaya dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan pembahasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kenaikan muka laut. Jadi di sini ada situsnya, ini dari EPA, atau bisa Anda cari lainnya tentang prediksi sea level rise. Nah, di sini datanya adalah sampai dengan tahun 2019. Nah, kalau kita lihat di sini data 2019 itu kurang lebih ketinggian muka lautnya itu sekitar 8 atau 9 inci. 9 inci itu kalau dikonversi ke senti, berapa senti, atau kemudian di berapa meter. Nah, karena dia tahun 2019, kondisinya dari sekarang adalah ini kondisi saat ini, berarti sampai dengan 2100, nanti ketinggian muka lautnya itu berapa? Jadi kita tambahkan saja dari 2019 atau 2020 lah, kita gampangkan saja, ini 2020 sampai 2100 berarti kita butuh 80 tahun lagi. 9 inci dikali 80 tahun. Jadi karena setiap tahunnya 9 inci naiknya, sampai dengan 80 tahun, maka kemungkinan peluangnya dia kurang lebih sekitar 720 inci. Nah, kalau dia naik menjadi 720 inci, ini coba diprediksi daerah mana yang mungkin tergenang. Jadi Anda bisa memprediksinya. Kalau mau akurat dengan data dam, data elevasi. Ini kalau dari praktikumnya Pak Hengki mungkin sudah pernah diberikan ini, karena terkait dengan daerah genangan banjir. Jadi kalau air laut saat ini kemudian 2100 nanti naiknya adalah 720 inci, daerah mana saja yang tergenang? Ya, mungkin nanti penggenangannya
Kalau kita sempat nanti minggu depan kita prediksi untuk dengan perangkat lunak, tapi untuk saat ini dengan memperkirakan kenaikan seperti ini, kira-kira daerah mana saja yang akan tergenang oleh kenaikan muka laut. Kemudian tadi terkait data sea level rise atau sea level pada saat ini, Anda bisa unduh di Aviso dengan data altimetri di sini. Ini untuk melengkapi data kondisi saat ini di bagian pertama tadi. Kemudian terkait dengan kejadian tadi penggenangan, kemudian curah hujan dan sebagainya, coba nanti dikaitkan dengan faktor misalnya El Nino, kemudian faktor yang lain dan sebagainya. Jadi di situs tadi, yang Klimek tadi, nah di sini ada bagian atau tab terkait dengan efek El Nino dan La Nina. Jadi efek El Nino terkait dengan presipitasi, kemudian temperatur dan sebagainya. Kalau kita buka link ini, nah, maka akan muncul tampilan peta seperti ini. Nah, data ini adalah data curah hujannya. Jadi curah hujannya misalnya kalau yang merah itu rendah, kemudian yang biru itu tinggi. Kira-kira kalau daerah Lampung nanti kira-kira seperti apa? Nah, ini bisa dicari berdasarkan tahun dan sebagainya. Ini ada data temperatur, kemudian data-data yang lain. Nah, ini digunakan nanti untuk menambah bagian pembahasan apakah perubahan cuaca ekstrimnya tadi, curah hujannya ada pengaruh El Nino ataupun La Nina. Nah, kalau sudah didapatkan datanya, kemudian Anda bahas, maka hasilnya bisa Anda kumpulkan minggu depan paling lambat itu di Hiklas. Nah, itu terkait apa yang kita lakukan minggu ini. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Gimana? Tadi kan untuk datanya sendiri data Teluk Betung kan, Pak? Ya. Nah, itu untuk semua kelompok mengambil data itu atau bagaimana, Pak? Ya, karena kita satu kelas hanya fokus di Bandar Lampung saja, maka datanya akan menjadi data kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi nanti bisa dibagi-bagi tuh karena datanya.
datanya 23 tahun, jadi kalau tidak salah ini datanya nanti bulanan, nanti dibagi berdasarkan kelompok, misalnya kelompok 1 itu data dari tahun berapa, misalnya dari 64 sampai dengan tahun berapa lah, 70 misalnya. Ini ada 7 kelompok ya. Jadi rentangnya kemungkinan sekitar 3 atau sampai 4 tahun gitu. Jadi nanti data pekerjaannya nanti bisa dibagi berdasarkan kelompok. Jadi data yang berupa NetCDF tadi setelah diekspor untuk penampilan grafiknya dan sebagainya bisa dibagi berdasarkan kelompok. Ya. Jadi datanya data kelas, tapi untuk mengerjakannya bisa dibagi kelompok. Tergantung kesepakatan Anda sajalah. Gitu. Ada lagi? Mau tanya Pak, Ya. nanti hasil rekor sama PPT-nya tersedia di Vclass nggak Pak? Kuliah kali ini. Kalau rekodnya mungkin agak lama ya, tapi mungkin PPT PowerPoint-nya saya share di Vclass. Ya, Pak. Oh sama ini Pak, tugas yang untuk hari ini itu udah bentuknya bentuk makalah ya Pak? Iya. Makalah jurnal ya Pak? Nggak usah makalah jurnal. Jadi anggap saja lah ini bab 2 gitu ya. Bab 2 itu tentang tadi apa saya lupa. Tentang fenomena perubahan iklim gitu. Jadi terus kemudian subbab 1 kondisi iklim saat ini, nomor 1 misalnya curah hujan, nanti Anda bahas saja. Nah, data kondisi saat ini kan tadi rentangnya 3 tahun, curah hujan 3 tahun ini seperti apa misalnya. Ya. Kemudian data temperatur, kemudian data sea level, kondisinya seperti apa dalam rentang kurang lebih sekitar 3 tahun. Kemudian subbab kedua proyeksi iklim. Jadi yang pertama mungkin Anda masukkan data tentang kejadian bencana ekstrim, seperti banjir, abrasi, dan longsor lah. 3 bencana itu saja. Jadi bencana itu ditabelkan, tahunnya kapan terjadinya, lokasi di mana, jenisnya apa. Atau dibalik lah. Jadi masih terlihat share screen saya? Si Pak. Oke, jadi untuk proyeksi iklim yang pertama, Anda buat data, misalnya 2 tabel jenisnya, kemudian tahun, kemudian lokasi. Jenisnya misalnya banjir. Tahunnya misalnya kejadiannya kapan, misalnya 90, lokasinya di misalnya kecamatan atau misalnya kelurahan mana. Nah, kemudian baru di sini untuk pembahasannya nanti dihubungkan dengan data yang Anda ambil dari WMO tadi. Nah, misalnya kondisinya seperti ini, ternyata banjir di tahun 90 tadi atau 95
kita lihat ternyata curah hujannya tinggi. Oh, ternyata ada hubungan antara kejadian banjir, kemudian data curah hujan. Nah, selanjutnya Anda buat prediksi itu, ditabelkan nanti. Jadi mengacu ke tingkat di sini, kapan kira-kira akan terjadi banjir lagi, kejadian banjir lagi? Dari mulai tahun sekarang, 2021 sampai 2100, gitu ya. Prediksinya sampai tahun 2100. Nah, bagaimana memprediksinya? Berdasarkan kejadian tadi, misalnya banjir, kalau data Anda cukup panjang, Anda bisa lihat tuh kejadian banjirnya itu terjadi setiap berapa tahun sekali. Kalau dia 5 tahun, peluangnya kita gunakan persamaan ini. Kalau 10 tahun, kita gunakan persamaan ini. Nah, untuk melihat peluangnya kan kita bisa lihat dari data curah hujan yang di-download dari WMO tadi. Kalau kita lihat di sini, misalnya curah hujan tinggi itu berapa tahun sekali kira-kira? Ini dari misalnya lah di sini tahun 75 sampai dengan 80. Ini rentangnya adalah 5 tahun, kita dapat misalnya 4 titik ekstrim data curah hujan. Nah, ada nggak bencana, misalnya data bencana banjir dari tahun 75 sampai dengan tahun 80? Kalau tidak sempat mungkin atau tidak mendapatkan, mungkin data yang terbaru lah, mungkin dari rentang 95 sampai 90 sampai 2000. Data banjir, data abrasi, data longsor tadi. Nah, dari rentang ini berapa kali kejadian banjir misalnya, kemudian ada nggak hubungannya dengan curah hujan? Nah, selain itu, maka curah hujan pembahasannya juga dikaitkan tadi dengan faktor El Nino tadi. Nah, misalnya di sini, ini tidak bisa kita zoom. Nah, untuk Lampung dan Jakarta ini pengaruhnya di sini, jadi sekitar 0,3, 0,4 lah kurang lebihnya. Jadi curah hujan apakah di tahun berdasarkan pengaruh El Nino tadi, curah hujan yang tinggi tersebut itu ada kaitannya dengan El Nino atau tidak? Jadi pembahasannya seperti itu, tidak usah dibuat dalam bentuk kayak makalah ada pendahuluan dan sebagainya. Termasuk yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan data terkait profil dari kota kan. Nah, jadi mungkin diberi saja bab 1, profil kota, informasi umum, misalnya Bandar Lampung seperti apa, kemudian aspek fisiknya apa saja,
Datanya kemarin sudah saya uraikan. Kemudian aspek sosial, misalnya tingkat umur atau jenis pekerjaan. Misalnya di kelurahan atau di kecamatan mana yang paling dominan jenis pekerjaannya adalah pedagang misalnya. Itu langsung dikomentari saja, dibahas saja berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi kalau misalnya pembahasannya belum mengena, mungkin nanti saya buka lagi untuk mengupload yang versi keduanya. Jadi sebentar nanti saya tunjukkan. Bisa dilihat screen saya? Bisa, Pak. Apa yang Anda lihat di situ? PDF struktur penduduk, Pak. Nah, jadi kalau Anda sudah mendapatkan data dalam bentuk tabel, maka pembahasannya seperti di atasnya sini saja, langsung dibahas seperti sini saja. Misalnya tahun 2008 rata-rata sebesar padatannya adalah 42 jiwa per hektar, dan seterusnya, dan seterusnya. Maaf Pak, jadi untuk tabelnya itu perlu dimasukkan ke Word-nya itu atau tidak Pak? Iya, supaya lebih mudah nanti mensinkronkan datanya. Baik Pak. Oke. Jadi kalau belum seperti ini, gitu ya, nanti saya buka lagi untuk mengupload datanya, mungkin nanti disamakan dengan data di fase kedua, gitu. Jadi nanti terakhir dokumen ini kita satukan antara yang fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, itu kita satukan menjadi satu dokumen. Nah, itu dari situ nanti kalau Anda skripsinya ingin mengarah ke situ, itu bisa dilakukan. Nah, di sini kita hanya membatasi misalnya hanya sea level rise, tidak menutup kemungkinan faktor bencananya mungkin karena tsunami, karena faktor bencana yang lain, dan sebagainya. Jadi yang kita lakukan ini adalah sedikit
semi skripsi. Tapi Anda kerjakan secara bersama-sama. Kalau Anda mau skripsi, itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Jadi kalau Anda searching itu banyak sekali skripsi yang terkait dengan resiko bencana. Gitu. Jadi kalau kita searching misalnya, di sini ada beberapa contoh misalnya tentang penilaian risiko bencana, jenisnya yang berbeda-beda, karena kita terkait dengan ilmu kelautan, mungkin yang bencana yang berasal dari laut. Apakah tsunami, apakah badai misalnya, apakah sea level rise termasuk di dalamnya. Nah, itu harapan saya, jadi memberi peluang Anda untuk mulai saat ini mencoba memikirkan alternatif nanti skripsinya seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas apa yang harus Anda lakukan? Pak mau bertanya. Silakan, Messi. Jadi ini hari ini yang dikumpul itu yang bagian A tadi di PPT Bapak, apa yang Word yang dikirim Bapak kemarin itu? Yang saya kirim itu kan beberapa ya, yang Word itu kan ada beberapa data, termasuk data iklim ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Iya, Pak, di data iklim. Nah, data iklim itu nanti dimasukkan di yang data fase 2, gitu. Jadi kalau misalnya yang saat ini yang Anda kerjakan dari minggu lalu belum sesuai dengan tadi yang A tadi, maka mungkin perlu diperbaiki. Jadi nanti Anda upload ulang, atau kalau sekarang belum diupload, nanti saya buka untuk upload yang data minggu lalu gitu. Jadi untuk yang dikumpulkan hari ini tuh hanya di bagian pertama aja ya, Pak? Di Ya, bagian tentang profil kotanya tadi. Apakah yang Anda buat sudah sesuai dengan profil kotanya? kemungkinan rata-rata belum, Pak. Nah, coba Masih nanti dibuat lagi ya. Jadi karena kemarin itu Anda dipisah-pisahkan berdasarkan kecamatan ya, maka data profil kotanya yang Anda bahas ya berdasarkan kecamatan yang Anda ambil saja datanya. Jadi misalnya kelompok 1 dapat kecamatan mana saja di sini contohnya. Kelompok saya ada yang di Teluk Betung Barat sama Tanjung Karang Barat, Pak. Oke, nah yang Anda bahas di situ kondisi fisiknya, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya ya berdasarkan kecamatan itu saja. Jadi tidak usah menggabungkan seluruh Bandar Lampungnya, jadi berdasarkan kecamatan saja masing-masing kelompok. Baru nanti di fase kedua yang data proyeksi iklim itu datanya baru secara keseluruhan untuk di Bandar Lampung. Berarti boleh nyesuaiin yang di BPS, yang dapat dari BPS ya, Pak? Kecamatan dalam angka. Untuk yang data Fase pertama? 1. Ya. Ya, bisa.
Jadi sumbernya Anda bisa macam-macam, itu dari BPS, apakah dari rencana tata ruang atau rencana strategis Kota Bandar Lampung. Silakan Anda ambil dari mana saja datanya. Tapi tolong dicantumkan Anda mengambil datanya dari mana. Kalau Anda dapatnya dari Pak. data BPS, tinggal saja di bawah tabelnya disebutkan sumbernya, misalnya BPS dalam angka tahun kapan. Oke, clear? Ini Pak, untuk pengumpulan minggu depan pada tugas yang Bapak berikan sekarang kan di fase 2. Nah, minggu depan itu digabung dengan fase pertama ini atau hanya fase kedua aja, Pak? Fase pertama mau Anda selesaikan kapan? Sehari, 2 hari, atau seminggu juga? Seminggu juga, Pak. Oke, nanti tetap sampai minggu depan, tapi tempatnya dibedakan ya. Jadi kalau Anda lihat di flip class, untuk yang saat ini itu kan tugas praktikum 2, kalau tidak salah tuh. Kalau tidak salah saya tulisnya tadi. Kemudian yang sebelumnya ada tugas praktikum 1. Jadi nanti yang re-upload-nya ini mungkin nanti saya beri nama re-upload tugas 1 lah gitu ya. Jadi nanti di situ Anda kumpulkannya. Jadi jangan digabungkan filenya, tetap terpisah. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan mungkin agak banyak yang kita bahas karena 2 tahapan kita gabungkan jadi 1 fase. Gitu. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri kegiatan praktikum kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.